Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengambil saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, jemaat yang mengasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Marilah kita memenuhi panggilan Allah untuk berbakti dan menyembah Dia. Kiranya Allah menolong kita untuk memberikan hati yang menyembah dan mengasihi Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan bersama-sama mengagungkan Dia. Kita akan melihat kemegahan Allah dengan sebuah pujian. Beriku hati Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Biarlah Tuhan suka dengan ibadah kita, dengan penyembahan kita pada pagi hari ini. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Give me a heart. Give me a heart to worship before You. Give me a heart. Give me a heart to love and adore You. Give me a heart to praise Your name and to love You just the same as the woman when she came to anoint Him. Give me a heart to praise Your name. Give me a heart to praise Your name and to love You just
just the same as the woman when she came to anoint you. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan ketika kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sendiri yang mengingatkan kami dan bahkan memanggil kami untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan boleh menolong kami ketika kami beribadah, hati kami tertuju kepada Tuhan. Pikiran kami terpusat kepada Tuhan, Allah yang agung, Allah yang suci, Allah yang kudus yang hendak kami muliakan, yang hendak kami sembah di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau suka Tuhan dengan apa yang kami lakukan pada saat ini di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Sehingga segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepada Tuhan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Dosa yang masih tersimpan di dalam diri kita akan membuat kita gagal untuk melihat kemegahan dan kemuliaan Allah saat kita berbakti kepada Allah. Dengan kerendahan hati marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah. Dengan tersungkur, mari kita mohon pengampunan kepada Allah yang agung, Allah yang mulia. Mari kita akan datang bersama-sama di hadapan Tuhan sebelum kita melanjutkan ibadah ini lebih lanjut. Agar Tuhan mengampuni, mengkuduskan, menyucikan kita. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun aku akan tetap memegang janji Tuhan. Pengharapanku hanya ada pada aku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Masing-masing pribadi datang di hadapan Tuhan, mari kita dengan jujur, dengan hati yang hancur, kita mengingat akan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan kita mengakuinya. Mohon Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita.
Tuhan, ketika kami beribadah, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau ada di rumah kami masing-masing dan bahkan Engkau ada di dalam hati kami. Engkau pasti sudah mendengarkan keluhan, pengakuan, dosa dan pelanggaran anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya ketika dengan hati yang hancur, dengan cucuran air mata kami datang di hadapan-Mu untuk mohon pengampunan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Dan bahkan Engkau melupakan pelanggaran-pelanggaran kami. Tolonglah kami semakin dikuatkan, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan, pada saat kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia yang Engkau ciptakan ini. Dengarkanlah Tuhan pengakuan dosa dan ampunilah kami semua. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat semua sekalian, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus, Yesus, Engkau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakan satu kali lagi, Engkau segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam iman yang benar, yang kita akui dengan mulut dan hati kita. Inilah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Perubahan besar apa yang terjadi di dalam hidup kita sejak Yesus ada di dalam hati kita? Pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini memberikan pesan bahwa sejak Yesus ada di dalam hidup kita, kita tidak akan berjalan di tempat yang sesat, dan jiwa kita senantiasa rindu dengan pencerahan terang Allah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak, hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Mari kita akan bersukacita dengan pujian ini. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku.
Aku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bait yang ketiga. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Sejak Yesus tinggal di dalam hati kita, maka kesukaan kita adalah mengabarkan Injil. Kesukaan kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Dan kerinduan kita adalah memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan duduk diam di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Julius dengan mengambil tema pelayanan yang berdampak. Kiranya Tuhan menolong kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan benar, dengan seksama. Kita mengerti, menyimpannya, dan bahkan melakukannya di dalam hidup kita. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga. Ialah pujian ini boleh menghantarkan kita untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Terpujilah Tuhan. Kau mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum pendosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup gemar di hatiku. Ku suka mengabarkan mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatan. Bait yang ketiga. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan, dengan semua senang mendengarnya. Ku
suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya, kabarkan kasih Kristus dan keselamatannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sekali lagi bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami sudah naikkan, kami juga sudah Tuhan bersekutu, dan kami juga rindu hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang kami dengarkan ini biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga Tuhan memohon biarlah Tuhan menolong kami. Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami. Mencelikan mata rohani kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman. Pakailah hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga yang keluar adalah kebaikan dan firman daripada Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan, menguatkan, dan memberikan penghiburan. Terima kasih, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini yang diberikan para majelis dan para hamba Tuhan adalah pelayanan yang berdampak. Tema ini diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai yang ke-39. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai yang ke-39. Semua yang sudah menemukan katakan yes. Sekali lagi, semua yang sudah menemukan katakan yes. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Ayat yang ke-35, pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah cerita pelayanan Yesus yang awal ketika dia melayani di kota Kapernaum. Di manakah kota Kapernaum? Kota Kapernaum adalah sebuah kota nelayan yang penting dan terletak di pantai utara Danau Galilea. Kota ini adalah jalur perdagangan yang penting, tempat pangkalan dari pasukan Roma melakukan pelaksanaan pemungutan cukai. Nah, disinilah kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama,
kita menemukan sebuah konteks yang lain. Di sini dikatakan di ayat yang ke-16 dari pasal yang pertama, dikatakan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dikatakan segera meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus dan mulai melayani bersama Yesus. Dan keadaan di kota Kapernaum ini ternyata Yesus tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Karena dikatakan Yesus juga melayani di rumah ibadat di Kapernaum. Dan pada waktu dia melayani dikatakan dalam cerita pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-28, pada waktu dia mengajar dengan berkuasa, dia mengajar dengan luar biasa, dia melakukan mukjizat, yaitu mengusir roh jahat. Dan pada waktu dia melakukan itu, mukjizat itu dilihat oleh orang-orang dan disebarkan kemana-mana. Kabar tentang apa yang Yesus kerjakan tersebar di Kapernaum dan bahkan di seluruh Galilea. Ini adalah sebuah latar yang sangat menarik, bahwa Yesus mulai mengambil murid-murid yang pertama, dikatakan adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai yang ke-39, apa yang kita dapat pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, murid-murid Yesus memulai sebuah gaya hidup yang baru, yaitu menjadi seorang yang melayani. Bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi mereka menjadi penjala manusia. Luar biasa, gaya hidup yang baru yang mereka miliki. Karena mereka sebelumnya adalah penjala ikan. Tetapi ketika Tuhan memanggil mereka, mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mulai ikut Yesus. Keputusan ini adalah keputusan yang luar biasa. Keputusan ini adalah keputusan yang mengubah hidup mereka untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan ini adalah sebuah keputusan yang berani yang mereka lakukan. Mengikut Yesus dan melayaninya. Nah, kemudian kita melihat murid-murid yang mengikuti Yesus membawa Yesus ke rumah mertua dari Simon. Kenapa? Karena dikatakan bahwa mertuanya sedang sakit demam dan tidak bisa bangun. Dan dikatakan pada waktu mereka membawa Yesus ke sana, Yesus menyembuhkan mertua Simon. Ini adalah gaya hidup yang baru yang mereka ikuti. Mereka penuh dengan semangat. Mereka penuh dengan semangat 45, semangat yang berapi-api untuk melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Orang pertama yang mereka layani adalah mertua dari Simon yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan pada malamnya ayat yang ke-31 dan 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita dan kerasukan setan. Wah, ini luar biasa. Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes di dalam semangat dan sukacita mereka, mereka membawa banyak orang yang membutuhkan pertolongan, yang sedang sakit dan yang dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan, semua dibawa kepada Yesus. Mereka sekarang menjadi penjala manusia. Ketika semua orang-orang yang membutuhkan itu dibawa kepada Yesus, Yesus menyembuhkan mereka semua. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Perubahan hidup dari orang-orang yang menangkap ikan berubah menjadi orang-orang yang menangkap jiwa-jiwa. Mereka menjadi penjala manusia. Luar biasa. Gaya hidup inilah yang mereka mulai hidupi di hari mereka mengikuti Yesus. Dan hasilnya luar biasa. Sangat penting itu untuk disampaikan. Di dalam perikop ini kita melihat mertua Simon ketika dia disembuhkan. Pada waktu dia sembuh, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia langsung melayani Tuhan. Dia langsung melayani Yesus. Inilah yang paling penting. Inti dari mukjizat kesembuhan fisik maupun rohani. Orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat dan kemudian menjadi pelayan Tuhan. Orang yang mau menerima Tuhan Yesus setelah disembuhkan harus melayaninya.
sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus, sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, sudah menolong kita, menyelamatkan kita, maka kita harus melayani Tuhan. Itu yang paling penting. Setelah ditolong Tuhan, setelah mendapatkan kesembuhan, dia langsung melayani Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Tuhan di hari ini, kita juga dituntut hal yang sama. Setelah menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan berkat, pertolongan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan Yesus, apakah kita sudah mau melayani? Apakah kita punya kerinduan melayani? Kita berapi-api, bersemangat untuk membalas cinta kasih Tuhan yang diberikan pada kita. Di masa-masa inilah adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Mengingat orang-orang, mendoakan mereka, mendoakan jemaat kita, mendoakan orang-orang yang kita ingat, mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Dan terlebih lagi mengunjungi mereka, membagikan kabar yang baik bahwa Kristus Yesus selalu bersama dengan mereka, menolong mereka. Kabar Injil ini harus kita lakukan. Kita yang hari ini diberikan kesempatan dan tantangan. Maukah kita menghidupi gaya baru, yaitu melayani Tuhan, membawa orang mengenal Dia sebagai juru selamat. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ini sesuatu yang menarik. Dikatakan bahwa tujuan dari pelayanan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pemberitaan Injil, bukan yang lain. Kita baca di dalam bagian ini, setelah Yesus mengajar di Kapernaum, orang-orang dibuat kagum akan pengajarannya karena dia mengajar dengan kuasa. Dia berbeda dengan para pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dia berbeda, dia mengajar dengan berkuasa, dan dikatakan bahkan ada tanda-tanda mukjizat yang mengikuti pengajarannya dan mengikuti pelayanannya. Banyak orang yang ditolong, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang datang kepada Yesus dan mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dikatakan di ayat yang ke-38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Sekali lagi, aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus memberikan penekanan bahwa dia datang untuk memberitakan Injil. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran dan kasih Allah bagi manusia. Memang benar Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan orang sakit dan banyak orang ditolong. Yang buta ditolong, yang timpang ditolong, yang tidak bisa berjalan ditolong, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Ada banyak orang yang ditolong, dan bahkan dikatakan Yesus bahkan mengusir roh-roh jahat. Itu benar, Yesus melakukan banyak mukjizat. Namun tujuan penyembuhan Yesus itu bukanlah hanya kesembuhan jasmani, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kesembuhan daripada rohani. Karena bagi Yesus, kesembuhan jasmani itu hanya biasa saja. Yang paling penting, yang paling dibutuhkan adalah kesembuhan rohani. Karena bagi Allah, mengutus Yesus untuk menebus kita dari dosa yang paling berbahaya, yaitu dosa yang dibuat oleh manusia. Hal yang paling berbahaya, penyakit yang paling berbahaya, yaitu dosa yang sudah merusak, menggerogoti, bahkan menghancurkan manusia. Itulah tujuan kedatangan Yesus, untuk menyembuhkan manusia dari dosa, menebus manusia dari dosa. Kenapa? Karena bagi Allah tubuh itu bersifat fana. Yang kekal adalah jiwa. Jiwa inilah yang kekal. Yang inilah yang paling penting bagi Allah. Karena orang yang mau diselamatkan jiwanya, dia akan menerima kehidupan kekal. Tubuh setelah dia sembuhkan, tetap dia akan meninggal, tetap akan mati. Tetapi ketika jiwa diselamatkan, maka dia akan masuk dalam kerajaan surga. Kesembuhan fisik yang tidak membawa orang untuk mengenal Tuhan, kesembuhan fisik yang tidak membuat orang untuk berlutut dan menyembah kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat, tidak ada gunanya. Tetapi kesembuhan rohanilah, di mana menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah yang paling penting. Karena itulah yang membawa kita ke dalam kerajaan surga.
Yesus memberikan penekanan bahwa dia pergi ke tempat yang lain. Dikatakan sehingga banyak orang dapat percaya dan memperoleh keselamatan. Yesus tidak tinggal di sebuah tempat. Dia tidak tinggal lama di kota Kapernaum. Dia hanya beberapa hari di sana. Karena dia sudah mengatakan mari kita pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menjadi tugas para rasul-rasul. Dikatakan mereka pergi ke seluruh negeri. Mereka pergi bahkan sampai ke ujung dunia untuk mengabarkan Injil. Dan tugas para rasul-rasul sudah dikerjakan. Hari ini adalah tugas kita bersama untuk melanjutkan pelayanan Injil ini. Karena tujuan utama dari Yesus datang mengabarkan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Poin yang ketiga adalah dikatakan Yesus dalam kesibukan pelayanannya, dia tetap mengambil kesempatan untuk bersekutu dengan Bapanya. Di ayat yang ke-35. Bangun pagi-pagi benar pada waktu masih gelap, ia bangun dan pergi berdoa. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus melayani itu bukan seperti kita. Dari pagi sampai malam, waktunya begitu banyak dia gunakan untuk melayani. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dalam kesibukannya pun, di pagi-pagi yang benar, dia masih memberikan waktu untuk berdoa. Artinya apa? Artinya di dalam ayat ini memberikan penekanan bahwa Yesus masih mencari kehendak Bapanya. Dia yang juga adalah Tuhan, Juru Selamat yang turun ke dalam dunia. Sebagai manusia pun dia masih berdoa, dia masih bersekutu, dia masih memohon pertolongan, memohon kekuatan, mau mencari kehendak Bapanya. Yesus memberikan contoh kepada kita. Hari-hari akhir ini orang-orang yang hidup di kota besar cenderung menggunakan banyak cara ya untuk bermeditasi. Wah, ini sekarang lagi tren meditasi di kota besar. Orang ikut yoga, bukan sekedar olahraga, tapi juga mulai mengikuti meditasi. Orang melakukan retret, pergi ke sana ke sini, berdiam diri untuk apa? Mencari suara Tuhan katanya. Karena kenyataannya memang dalam kesibukan yang ada begitu banyak orang mencari kesempatan untuk mereka mendengar yang baik, untuk mereka mendengar suara Tuhan, untuk mereka mendengar hal-hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sibuk, kita jarang mendengar suara Tuhan. Kita sibuk dengan segala kegiatan yang ada, sehingga kita kehilangan orientasi dan tidak lagi mendengar suara Tuhan. Yang menjadi pertanyaan hari ini, di dalam kesibukan kita hari-hari ini, apakah kita masih memberikan waktu untuk duduk, berlutut, berseru, memohon dan mendengar suara Tuhan, bersekutu kepadanya? Apakah kita masih mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih membiarkan Dia berbicara dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting karena Yesus sudah memberikan teladan. Sebagai manusia pun Dia melakukan hal yang sama. Doa adalah landasan utama dalam hidup kita. Doa adalah hal yang utama, bukan ban serep. Ketika kita mengalami kesulitan, baru kita berlutut dan mau berdoa. Doa haruslah menjadi landasan dalam kehidupan orang percaya dan bagi pelayanan kita. Tema hari ini berkata pelayanan yang berdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian akhir dari renungan hari ini, pelayanan yang berdampak itu cuma dua Bapak Ibu. Kalau yang pertama, kita khusus memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil, bukan yang lain. Bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari sosial, bukan untuk mencari ketenaran, popularitas, uang dan sebagainya, tidak. Pelayanan itu akan berdampak kalau kita memberitakan Injil tentang Kristus Yesus. Karena di dalam Injil lah ada kekuatan, di dalam Injil lah ada keselamatan, di dalam Injil lah ada pertolongan, di dalam Injil lah ada pengharapan, yaitu Kristus Tuhan Sang Juru Selamat yang sudah menang, yang menebus dosa kita. Kabarkan Injil, maka kita akan berdampak. Yang kedua, di dalam pelayanan kita jangan lupakan bahwa kita harus dekat, mencari Dia, mencari pertolongannya melalui doa. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita, karena kita manusia tidak mampu Bapak Ibu.
Kita tidak mampu, kita manusia lemah. Bahkan dikatakan kita ini siapa? Bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita. Tidak mampu. Carilah Tuhan di dalam bagian yang terakhir, di dalam doa. Melalui doalah maka kita menerima kekuatan Dia, pertolongan Dia, penghiburan daripada Allah, dan pelayanan kita pasti akan berdampak luas. Dan pelayanan yang berdampak itu selalu dilandasi oleh dua hal, Injil dan doa. Itu yang Tuhan berikan teladan pada kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, suami istri, anak-anak, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, baik itu pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu, mari kita ingat bahwa kita punya tugas, yaitu melayani. Punya gaya hidup yang baru, yaitu melayani, untuk menjala jiwa-jiwa. Dan jangan lupa, pada waktu kita melayani mereka, memberitakan tentang Injil, kita juga harus terus-menerus diperbaharui untuk datang dan terus bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini menjadi berkat bagi kita hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami ucapkan syukur untuk bacaan firman hari ini. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam melayani Tuhan. Dan kami semakin hari diperbaharui, semakin dikuatkan. Dan kami menerima sukacita yang tidak terputus daripada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh adalah sebuah sukacita tersendiri ketika di dalam ibadah kita hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan saudara-saudara kita yang menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya hari ini. Saudara-saudara kita ini telah mengikuti kelas katekisasi baptisan yang telah dilakukan di Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Sewalakerta. Dan hari ini mereka telah berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus dan mereka akan menyatakan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen baptisan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus yang diteruskan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan di masa ini. Perintah ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 yang berbunyi demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah dibaptis, firman Tuhan juga berkata demikian. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan kudus adalah sebuah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya, di mana melalui baptisan kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kita juga diikat menjadi satu tubuh Kristus, yaitu dengan menjadi anggota gereja yang kelihatan untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menjadi saksi atas saudara-saudara kita yang dibaptis, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau di sepanjang sejarah, di sepanjang zaman dan segala abad, Tuhan telah memilih orang-orang untuk diselamatkan, dan Tuhan mengaruniakan kelahiran baru di dalam kehidupan mereka. Tuhan memanggil mereka sehingga mereka boleh merespon atas anugerah Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Hari ini kami boleh menyaksikan
menyaksikan dan akan menyaksikan kedua orang saudara kami yang akan dibaptis pada hari ini. Mereka yang telah berkomitmen dan meresponi panggilan Allah untuk menjadi pengikut Yesus Kristus selama-lamanya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin, menuntun, bahkan menyertai sakramen ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan memanggil saudara-saudara yang akan dibaptis berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan kita akan menjadi saksi atas baptisan mereka. Yang pertama, Saudara Jeremia Sutandio. Yang kedua, Saudari Lisa Dewi Kumalasari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sebagai hamba Yesus Kristus, sebelum saya membaptiskan mereka, maka supaya iman mereka menjadi nyata, maka saya akan meminta kedua orang saudara kita yang berdiri hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara, kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat umat manusia, dan kepada Roh Kudus, Roh Penghibur yang senantiasa membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji untuk tetap setia, taat, dan beriman kepada Yesus Kristus dengan cara meninggalkan hidup saudara yang lama dan tidak menyembah Allah-Allah lain? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang cukup untuk menuntun saudara kepada jalan keselamatan melalui Yesus Kristus? Yang ketiga, yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja yang kelihatan dan bersedia untuk menerima tugas pengutusan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang dijalankan di dalam gereja? Yang kelima dan terakhir, apakah saudara berkomitmen untuk setia memiliki kehidupan kerohanian yang baik melalui saat teduh dan doa secara pribadi maupun secara kelompok? Apakah jawaban saudara Jeremia Sutandio? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban saudari Lisa Dewi Kumalasari? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan tekad dan komitmen mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus, saya akan membaptiskan mereka. Saudara Jeremia Sutandio. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, aku membaptiskan kamu. Kiranya Allah Tritunggal memelihara hidupmu, memelihara pertumbuhan imanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Lisa Dewi Kumalasari. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, aku membaptiskan kamu. Kiranya Allah Tritunggal memelihara kehidupanmu, memelihara imanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara
yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kedua orang saudara kita yang telah dibaptis dan menjadi anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Siwalan-Kerto. Oleh karena itu, mewakili pengurus dari Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Siwalan-Kerto, Penginjil Luciana akan memberikan Alkitab sebagai sebuah tanda bahwa kehidupan mereka harus dituntun oleh firman Tuhan, dan sertifikat baptisan sebagai tanda bahwa mereka menjadi anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Siwalan-Kerto. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan tetap bangkit berdiri, kita akan memberikan doa berkat kepada saudara-saudara kita yang telah dibaptis hari ini. Kiranya Allah, sumber segala karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi saksi atas baptisan mereka di rumah masing-masing, inilah saudara-saudara kita yang baru. Inilah saudara-saudara kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita memberikan sambutan kepada mereka di tempat kita masing-masing dengan memberikan tepuk tangan kepada mereka dan doakan mereka supaya mereka menjadi pengikut Kristus yang setia dan pengikut Kristus yang senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Peserta baptisan dan Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Selain keselamatan dan kesempatan untuk hidup, pelayanan adalah anugerah Tuhan terbesar di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan bertekad untuk menjalani hidup yang melayani Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebagai wujud, sebagai simbol daripada kecintaan kita kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Dan kita akan mengagungkan Dia dengan sebuah pujian yang mengatakan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan fasilitamu, bukan kekayaanmu, tetapi karena anugerah Tuhan, engkau dan aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya.
diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu bermurah hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup. Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah untuk kami menjadi pelayan-Mu. Tolong ingatkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami terus memiliki kerendahan hati, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bapa di dalam surga, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, izinkanlah kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang dan selama ini Engkau telah menjaga keamanan stabilitas negara kami. Sekalipun ada insiden-insiden kecil yang terjadi, baik itu gempa bumi, baik itu bencana alam, baik itu serangan teroris. Tapi kami bersyukur karena negara kami, aparat kami, dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri, boleh mengatasi itu semua dengan baik. Bapa, izinkanlah kami untuk mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau yang telah memberi kekuatan, memelihara setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kesulitan akibat bencana alam, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk vaksin virus COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Bapa, biarlah melalui upaya daripada bangsa dan negara kami, vaksin ini boleh menghentikan, mencegah pandemi penularan corona yang masih merajalela ini. Supaya kami boleh kembali beraktivitas tanpa rasa takut. Kami boleh kembali bekerja tanpa rasa cemas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tidak lupa Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh jemaat kami satu persatu kepada Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, sudah 1 tahun lebih kami tidak bertemu dengan mereka. Kami dipisahkan oleh COVID-19 ini Tuhan. Sekalipun kami tidak datang beribadah, tetapi melalui ibadah ini kami boleh mengingat mereka satu persatu kepada Tuhan. Tolong Tuhan menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Tuhan menghiburkan bagi mereka yang mengalami kedukacitaan. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kelemahan. Tuhan tolong memelihara bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan biarlah jemaat kami semua boleh terus bersandar dan berseru kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami juga mengucapkan syukur kepadamu karena kami boleh memberikan persembahan di tengah-tengah ibadah kami, sekalipun kami beribadah dari tempat tinggal kami. Biarlah Tuhan berkenan dengan persembahan yang kami berikan ini, agar persembahan ini boleh dipakai untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, yang ada di dalam dunia ini yang sementara. Terima kasih ya Tuhan kepadamu yang telah berkenan mendengarkan seru doa kami. Dan izinkanlah kami Tuhan untuk mengutarakan isi hati kami melalui doa yang Tuhan ajarkan sendiri kepada kami, melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup dan mengakhiri ibadah pada hari ini. Namun kita percaya bahwa Allah akan terus bekerja
sampai akhir. Doksologi, setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang hadir hari ini, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Bagi kita, pelayanan, pekerjaan, dan juga pergumulan kita hari ini dan sampai Maranatha. Amin. 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 Selamat hari Minggu, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah melayani hari ini, baik pemimpin pujian, kemudian juga singer dan juga pemain musik, beserta dengan semua rekan-rekan yang sudah melayani di multimedia. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk semua pelayanan yang sudah diberikan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita dan kita semua menerima kemurahan dari Tuhan melalui ibadah hari ini. Dan ada beberapa pengumuman seperti biasa. Bapak Ibu disampaikan bahwa hari Selasa ada pendalaman Alkitab, kemudian hari Kamis juga ada pendalaman Alkitab via Instagram Live. Kemudian hari Jumat ada persekutuan wanita Kristen, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya melalui WhatsApp Group. Hari Sabtu juga ada ibadah persekutuan remaja menggunakan Discord. Kami juga mengundang semua jemaat Tuhan bisa dapat bergabung dalam ibadah-ibadah komisi yang ada. Termasuk juga minggu depan ada ibadah tetap berjalan seperti biasa. Kami tetap mengingatkan kepada para jemaat Tuhan, semua sekeluarga, papa, mama, anak-anak semua, bahkan termasuk keluarga besar dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Mari berikan waktu kita untuk dapat mengikuti ibadah dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing melalui ibadah online yang ada. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Amin.